Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurindra dengan NIM 123290060 dari kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS analisis data cuaca iklim. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menganalisis di Pulau Sulawesi. Di sini dapat dilihat bahwa pada grafik di sebelah kiri yang merupakan hasil peta yang menggunakan data yang sebelumnya belum diolah, yaitu data mentah yang langsung dari website Scripps. Lalu di sebelah kanan itu merupakan hasil peta dengan data yang telah diolah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Google Colab. Nah, di sini eh, gradasi warna biru ini menunjukkan adanya perbedaan curah hujan, di mana untuk warna yang lebih cenderung berwarna putih itu menunjukkan curah hujan yang rendah, lalu untuk data dengan warna biru yang gelap itu menunjukkan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selanjutnya itu adalah selanjutnya itu adalah script plot PCA curah hujan di wilayah Sulawesi. Dapat dilihat bahwa pada PC1 itu sudah dapat mempresentasikan pola spasial temporal dominan berupa skala regional terkait sistem iklim besar seperti monsoon dan ENSO di Indonesia. Secara spesifik, PC1 diasumsikan dapat memberikan gambaran pola basah kering yang umum di Pulau Sulawesi. Maka dari itu, PC1 dapat digunakan sebagai indeks curah hujan regional dan variabel untuk korelasi dengan indeks iklim global. Lalu pada PC2, 3, 4, dan 5, kontribusinya itu cukup turun secara tajam dari PC1. Dapat dilihat dari PC1 yang di titik ini itu langsung terjun bebas ke PC2 di titik ini dan terus menurun sampai PC5 dan seterusnya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa PC2 sampai PC5 itu mampu menangkap pola sekunder dan merupakan variasi yang lebih lokal dan namun tidak sekuat PC1. Sedangkan pada PC6 sampai PC10, kenaikannya itu kumulatif sangat lambat sehingga diasumsikan pola tersebut tuh merepresentasikan daerah yang sangat lokal. Maka PC6 sampai PC10 itu tidak digunakan lebih mendalam pada analisis untuk selanjutnya. Lalu maka PC1 itu dapat digunakan sebagai indeks utama variabilitas hujan Pulau Sulawesi yang cocok dikorelasikan dengan ENSO. PC1 dapat memberikan gambaran hujan regional, lalu pada PC2 sampai PC5 itu dapat membantu memberikan perbedaan antar wilayah dan respon lokal terhadap dinamika atmosfer. Lalu selanjutnya itu adalah grafik fluktuasi yang terjadi pada tahun 1981 sampai 2020, di mana pada grafik tersebut itu ada ambang batas atau garis batas di nilai 100 dan minus 100, di mana ketika grafik itu melewati garis ambang tersebut itu maka dinyatakan bahwa terja terjadi suatu anomali dan bukan fluktuasi biasa. Lalu selanjutnya itu ada analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, di mana di sini saya menggunakan indeks Nino 3.4 dan indeks ENSO presipitasi, di mana indeks Nino 34 itu merupakan yang di atas dan indeks ENSO presipitasi itu yang di bawah. Nah, pada grafik yang disajikan ketika indeks Nino 3.4 itu ditandai dengan warna merah bernilai positif, PC1 yang ditandai dengan warna biru bernilai negatif. Begitupun sebaliknya, ketika indeks bernilai negatif, maka PC1 cenderung bernilai positif. Pada grafik scatter plot PC1 dan Nino 34 mendeskripsikan setiap titik mewakili data 1 bulan dan garis hitam yang menunjukkan regresi linear. Lalu pada indeks ENSO presipitasi yang ditandai dengan warna merah, ketika berada di puncak positif, PC1 yang ditandai dengan warna biru
justru menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini tuh dapat dilihat di sini. Jadi ketika di sini berwarna merah, di sini berwarna biru. Dimana di sini ya positif dan di sini itu negatif. Dan persebaran pada grafik menunjukkan pola yang acak, sehingga dengan demikian indeks Nino 34 menunjukkan korelasi negatif yang kuat dengan PC1 curah hujan di Pulau Sulawesi. Variabilitas curah hujan lebih sensitif terhadap dinamika ENSO di Samudra Pasifik dibandingkan indeks presipitasi ENSO, sehingga penggunaan indeks Nino 34 itu lebih tepat sebagai dasar analisis klimatologis regional. Lalu selanjutnya itu ada clustering. Nah, pada grafik ini tuh menyajikan dua data yang berbeda, yaitu pada siklus 23 dan 24, di mana terdapat garis putus-putus yang yang memisahkan antara kedua data tersebut, di mana yang di sebelah kiri merupakan uh, data dari siklus 23 dan di sebelah kanan merupakan siklus 24. Nah, melihat pada grafik di siklus 24, aktivitasnya itu terlihat lebih lemah, puncaknya lebih rendah. Hal ini tuh mengasumsikan bahwa siklus 24 adalah siklus matahari yang lebih lemah jika dibandingkan dengan siklus 23. Lalu selanjutnya itu penentuan jumlah klaster optimal dilakukan dengan dua metode, yaitu metode Elbow dan metode Silhouette Score. Yang kedua metode tersebut tuh saling melengkapi dalam melakukan evaluasi hasil clustering. Nah, dengan menggunakan metode Elbow itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah klaster dan nilai WCSS. Pada grafik Elbow, titik itu menunjukkan kondisi ketika penambahan jumlah klaster tidak lagi memberikan penurunan WCSS yang signifikan, sehingga jumlah klaster tersebut dianggap optimal. Sementara itu, dengan menggunakan metode Silhouette Score itu digunakan untuk menilai kualitas pemisahan antar klaster dengan mengukur tingkat kesamaan data dalam satu klaster dibandingkan dengan klaster lainnya. Nilai pada metode Silhouette yang mendekati 1 itu menunjukkan pemisahan klaster yang baik, sedangkan nilai yang mendekati 0 itu menandakan overflow antar klaster. Hasil kedua metode ini kemudian dibandingkan untuk menentukan jumlah klaster yang paling representatif. Nah, berdasarkan hasil clustering, setiap klaster itu menunjukkan karakteristik yang berbeda dan dapat dikaitkan dengan fenomena fisika matahari. Variasi aktivitas matahari seperti siklus bintik matahari dan fluks radiasi matahari dapat mempengaruhi kondisi atmosfer bumi melalui perubahan radiasi dan interaksi dengan medan magnet bumi. Klaster dengan intensitas atau pola tertentu dapat merepresentasikan periode aktivitas matahari tinggi yang berdampak pada dinamika atmosfer, sedangkan klaster lain itu mencerminkan kondisi aktivitas matahari yang rendah yang lebih stabil. Perbedaan hasil antara Elbow metode dan Silhouette Score itu umumnya disebabkan oleh adanya pendekatan evaluasi yang berbeda. Nah, dengan menggunakan metode Elbow itu lebih menunjukkan struktur internal data, sedangkan dengan metode Silhouette itu lebih mempertimbangkan jarak antar klaster secara eksplisit. Oleh karena itu, penggunaan kedua metode secara bersamaan memberikan dasar yang lebih kuat dalam menentukan jumlah klaster dan interpretasi fisiknya. Lalu selanjutnya itu tugas untuk machine learning. Pada grafik di atas ini menggunakan data yang sebelumnya digunakan pada nomor 1, yaitu dengan data PC1 sampai PC5. Nah, grafik tersebut itu menunjukkan kejadian curah hujan ekstrem yang ditentukan dengan menggunakan ambang batas persentil ke 80 dan distribusi curah hujan rata-rata spesial di wilayah Pulau Sulawesi. Persentil ke 80 ini dilihat pada batas ekstrim di sini di 80%. Nah, pendekatan itu digunakan karena dianggap mampu mendeskripsikan kejadian curah hujan secara objektif, tanpa bergantung pada nilai ambang absolut, sehingga hal ini sesuai untuk analisis hujan regional. Lalu disusun sebuah list data yang terdiri dari nilai PC1 sampai PC5 sebagai variable prediktor yang sebelumnya itu sudah ditentukan di nomor 1.
Nah, skor PC itu dipilih tuh karena dianggap mampu mempresentasikan pola dominan variabilitas curah hujan secara spesial dan temporal dalam bentuk yang lebih ringkas dan bebas. Nah, selanjutnya itu list data kemudian dibagi menjadi data training dan data testing untuk uji coba model serta menguji kemampuan generalisasi terhadap data baru. Nah, model prediksi itu dibangun menggunakan random forest regressor. Nah, model prediksi ini dibangun menggunakan random forest regressor dengan parameter yang ditentukan melalui proses tuning untuk memperoleh performa optimal. Hasil dari model lalu dievaluasi menggunakan RMSE dan koefisien determinasi R2. Nah, dari nilai-nilai yang telah didapatkan menggunakan dua metode itu dapat diasumsikan bahwa model itu mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas curah hujan dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Sekian presentasi dari tugas UAS analisis data cuaca dan iklim. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.